karena masalah itu terus akhirnya mau cerai. Waduh. Tapi nggak diomongin dulu sama keluarga gitu, terus dimediasi sama orang-orang yang dituakan apa gimana gitu. Masa cuma gara-gara hal sepele gitu loh maksudnya? Iya sih, ya sepele tapi penting banget ya memang iya. Iya. Ini nanti ditelepon balik deh ya coba ya. Iya, oke. Nanti ya coba bantu solusinya deh ya. Oke, kebetulan ada temen mau datang. Ya oke. Siap. Ya oke. Ya. Bingung banget ya. Assalamualaikum, Derry. Waalaikumsalam. Aduh. Wih, kusut banget, kenapa sih? Sebenarnya bukan saya yang kusut. Sahabat yang kusut tapi jadi ikutan kusut karena dia mau proses cerai. Aduh, boleh duduk nggak? Boleh. Ini kan kursi untuk duduk ya kan. Aduh, kemana aja udah tungguin dari 2 hari lalu. Apa ya? Kelamaan ya? Enggak, kamu kusut banget, kenapa sih? Jadi gini, barusan tuh aku lagi tiduran sebenarnya, terus dia nelfon sengaja nggak angkat ya kan. Terus ya udah akhirnya dicoba diangkat, terus ternyata curhat. Dia intinya dia lagi proses cerai karena bininya minta pisah gitu. Sebenarnya hal kecil, katanya cuma masalah urusan ranjang gitu ya. Waduh. Nah tapi sampai segitunya makanya aku bilang itu kan hal sepele. Dia bilang bukan sepele kalau ya itu penting banget karena memang ya. Terus akhirnya minta solusi ya kan. Gimana ya, bingung. Nggak bisa kasih solusi kan? Nah ini gimana caranya? Bingung. Nah ini pas ada dokter Bumi nih. Wah ini pas banget ya, kebetulan banget ya? Betul. Ini pas tadi emang janjian mau ke sini, emang mau main ke tempat sini. Makanya gimana tuh dok, kalau temennya udah kayak gitu, ujung-ujungnya udah mulai mau cerai nih. Nah, gara-gara cuman masalah di ranjang aja. Nah memang itu salah satu masalah urusan ranjang itu salah satu faktor untuk keharmonisan rumah tangga pastinya ya. Jadi jangan dianggap sepele karena kalau misalkan dianggap istilahnya hanya sepele dan tidak diselesaikan masalahnya, dan itu akan membuat akhirnya masalah menjadi tambah besar ya. Seperti ini akhirnya menjadi lebih kayak misalkan mau pisah segala macem gitu. Oh, sebenarnya permasalahan apa sih yang memang bisa bikin suasana di ranjang ini makin nggak enak, bahkan sampai keluarga juga jadi nggak harmonis nih sebenarnya di wanitanya atau prianya gitu seperti apa masalah-masalah yang dihadapi? Biasanya sih rata-rata 80% itu biasanya masalah pada si pria ya. Jadi masalah urusan istilahnya ranjang di pria itu ada 3 hal ya. Jadi dimensi, lalu juga adanya ereksi dan durasi. Jadi 3 dimensi itu adalah besar kecilnya ukuran alat vitalnya tentu saja untuk penisnya. Lalu juga ereksi itu tingkat kekerasan dan lembeknya si penisnya itu sendiri lagi, dan durasi itu pada saat melakukan penetrasi pada saat berhubungannya. Nah misalnya kalau di antara 3 itu atau bahkan salah satunya atau bahkan 3-tiganya bermasalah ya pasti akan bermasalah juga rumah tangganya. Nah gitu. saya tertarik tadi dokter sampaikan pola hidup ya. Nah kebetulan teman saya ini dia adalah perokok aktif banget. Terus juga mungkin ya kalau saya dengan teman-teman yang lain kan ada waktu olahraga nih, main sepeda, nge-gym gitu. Nah kalau ini enggak, dia sama sekali jarang olahraga. Bahkan tadi perokok berat dan juga mungkin gaulnya malam dan lain-lain ya. Ini semua emang berpengaruh dok? Berpengaruh karena kan kalau misalkan kadar gula kita tadi ya makan makanan yang manis-manis atau kadar gula kita naik itu juga sama mempengaruhi si alat vitalnya, termasuk ereksinya. Makanya kenapa rata-rata biasanya penderita diabetes atau penderita gula darahnya tinggi itu rata-rata juga tingkat ereksinya juga akan jadi lembek. Tapi mungkin ini ada nggak sih solusi lain nih ya kan? Sebenarnya nih kalau kita baca literatur tuh sebenarnya ada kandungan yang bisa membantu untuk keperkasaan pria. Jadi balikin lagi si keperkasaan pria tadi yang mungkin sudah mulai menurun, bikin istrinya nggak puas gitu ya. Ini sebenarnya bisa dari red ginseng, terus juga ada dari red beet. Jadi ini 2 red ginseng ini juga ternyata bagus banget untuk keperkasaan pria. Karena memang ini selain memelancar peredaran darah juga ada manfaat lainnya ya dok ya? Betul, karena untuk menambah stamina juga ya. Jadi kalau staminanya istilahnya dia sudah istilahnya kurang bagus ya, terutama untuk aktivitas seksualnya juga pasti akan berpengaruh gitu. Jadi ginseng itu memang sangat bagus sekali untuk selain vitalitas juga untuk staminanya si pria itu sendiri. Nah ini pas banget nih Der, tadi aku bawa nih. Ini adalah solusi buat temen kamu tadi, jadi kamu gak usah pusing. Ini langsung suruh minum aja Zedoret. Zedoret ya namanya? Yes, Zedoret ini merupakan minuman atau bisa disebut suplemen tapi alami kandungannya. Dan ini aman sekali untuk dikonsumsi. Selain itu semua kandungannya alami dan juga pastinya ini membantu untuk mengembalikan keperkasaan pria. Kemudian juga menyehatkan si organ intim pria. Dan yang paling penting tadi, durasi akan lebih lama. Kemudian juga untuk kekuatan ereksi juga akan lebih baik. Dan juga
pastinya dimensi juga bisa bertambah. Wow, ini bisa menjadi jawaban, berarti bisa menjadi solusi untuk sahabat Betul. saya. Dan juga mungkin nanti di kelak kemudian hari untuk teman-teman yang punya permasalahan sama, bisa jadi rekomendasi yang paling tepat ya. Betul Wah, sekali. pasti. Jadi ini gampang banget nih minumnya juga. Ini seperti saset, bentuknya bubuk gitu, tinggal diminum saja. Jadi ini ini temanmu juga harus minum sekarang juga. Kenapa aku nyaranin ini? Karena memang kalau kita konsumsi 1 kali, ini tahannya bisa sampai 3-5 hari. Wow, satu saset tahannya sampai dengan 3-5 hari. Satu saset saja, dan bisa kita lihat ini adalah ginsengnya, kemudian juga ada red beet-nya, bisa kita lihat ini adalah kandungan-kandungannya. Dan jadi memang benar-benar ini kandungan-kandungan yang alami, nggak main-main. Red ginsengnya juga dari Korea, kemudian red beet-nya juga dari Peru. Betul. Ini benar-benar bahan-bahan berkualitas yang mendukung untuk si Zedoret ini menjadi minuman yang berkualitas. Berarti dengan bahan alami ini, asumsinya benang merahnya ini sangat aman digunakan ya? Betul. Dan juga pastinya ada triple formula nih, ginseng merah dari Gemsan Korea, kemudian red beet-nya tadi ya dari pegunungan Andes Peru, dan juga ada vitamin C-nya. Nah Ini ini banyak sekali ya. Betul. Jangankan yang sudah berumah tangga, ini mungkin orang-orang yang ingin mendapatkan kegiatannya seabrak pun, karena kan ini stamina relevansinya tadi, ini kan betul. stamina kan Betul, sebenarnya. betul, Kayak stamina. saya sekarang lagi ada mau acara tuh Padat ya. mountain bike gitu ya. Betul. Ini kita memang treknya cukup jauh. Ya. Ini juga bisa menjadi salah satu ibarat kata minuman suplemen yang paling pas gitu, paling baik untuk tubuh kita gitu ya, karena peredaran darah juga sehat seperti itu ya. Betul, jadi sebenarnya vitalitas itu bonus pada saat stamina kita bagus. Pasti kalau stamina kita bagus, kita misalkan rutin olahraga, semuanya bagus, secara otomatis vitalitas kita atau tingkat seksualitas kita juga akan semakin bagus lagi. Gitu. Nah,